Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam senantiasa harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mentaati perintah-perintah beliau, menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Karena dengan kita berislam, kita bisa memahami bahwa pencipta langit dan bumi ini memberikan hal yang terbaik untuk ciptaannya, tak terkecuali kita sebagai muslim. Salawat senantiasa teriring teruntuk beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang memiliki risalah menyelamatkan dunia, menginsafkan dunia dari dosa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, di mana mereka mengatasnamakan nama Tuhan, tetapi mereka justru menyembah kepada makhluk Tuhan. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita jumpa kembali. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi sekaligus sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang berakal sehat dan kegelisahan, kegundahan serta kebingungan bagi mereka yang tidak menggunakan akal di dalam beragama, justru cenderung menggunakan kepalsuan di dalam menutupi kelemahan agamanya. Sahabat api dimanapun berada, saya berharap pada saudara-saudara saya muslim untuk menahan diri agar tidak naik. Konsentrasi kita berfokus kepada teman-teman kita non muslim aja dulu. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan, kita membahas tema kita. Agama mana yang suka dengan kepalsuan, disebarkan dengan cara-cara bohong, disebarkan dengan cara-cara mengelabui, baik mengelabui orang yang ada di luar maupun mengelabui orang yang ada di dalam agama itu sendiri. Kita kaji uraian ini dengan mengajak teman-teman kita non muslim. Semangat malam Bang Suma. Semangat malam Bang, Katolik Protestan. Bukan Bang, saya Islam Bang. Saya mau menjelaskan masalah kopi dengan debat dengan Nora tadi siang Bang. Kopi luwak. Katanya kopi luwak itu najis. Saya ahli kopi Bang, makanya saya ingin menjelaskan di room Bang Suma ada tadi waktu debat dengan Nora, orang itu beranalogi tentang kopi luwak. Jadi maksud saya mau menjelaskan itu.
Saya tahu ilmu kopi luwak itu, Bang. Boleh, Bang? Mau jelaskan untuk siapa, Bang? Untuk teman abang yang Kristen yang mana ya? Yang dia berteman dengan abang itu, yang sering ngobrol sama abang itu, yang pura-pura tahu itu, pura-pura berilmu itu. Tapi Dia, orangnya belum dia telah belum datang. menodai kata-kata di kopi luwak. Dia menajiskan kopi luwak tadi siang. Iya, mungkin beliau ini. Ini juga kopi ini, Bang. Semangat malam, Malam, Katolik Protestan. saya Protestan. Bisa buka kamera. Oh, nggak usah, Bang Juma. Di sini lintas agama, Bang. Harus buka kamera kita. Nggak lagi itu, Bang. Lagi mati lampu. Oh. Kenapa Kristen dengan muda kali berdusta? Maksudnya gimana, Bang? Kan tidak mati lampu di sana. Anda katakan mati lampu. Ya, saya juga nggak mau kelihatan dulu, Bang. Kenapa, Bang? Gimana, Bang? Kalau mentalnya belum kuat, nanti lain kali ya. Kalau mental udah kuat, udah bisa hadapi Bang Suma dengan gagah berani tanpa rasa takut dan pengecut, baru naik ke sini. Iya, Bang Juma, kalau mentalnya kuat, buka maskernya, baru lawan saya. Oh ya sudah, aku nggak bisa lawan Anda. Belum saatnya. Saya belajar dulu menghadapi orang sinting ya. Nanti setelah saya tahu ilmunya baru saya hadapi Anda. Kami Iya. tadi kopi sebenarnya, Bang. Iya, Karena orang itu sudah menistakan kopi luwak kami. Kan tak enak itu. Dia nggak paham masalah kopi. Kopi luwak itu bagaimana, turunan bagaimana, nggak paham. Tapi dia menganalogikan kopi luwak najis katanya. Kan itu seolah kami petani kopi luwak ini menjual barang najis kayak gitu, kan tak enak. MUI menghalalkan bukan? Jadi saya rasa itu Ya, bukan. makanya saya ingin menjelaskan kopi luwak ini bahwa dia sudah dihalalkan, ada proses penghalalannya. Bukan dibikin-bikin halal itu. Iya, berapa menit kira-kira, Bang? Tidak lama, Bang, paling 1 menit saya menjelaskan. Oh, silakan. Baik, silakan. Ini terjadinya tadi siang debat dengan Kak Nora Aritonang Ya. sama Bang siapa itu? Tapi dia Baby. mengaku kawan Katanya abang Baby. kayak gitu, si Kristen ini. Iya, iya. Nah, saya jelaskan tentang kopi. Kopi Ya. itu dimakan sama musang, luwak. Kopinya masak. Itu yang dimakan sama musang itu atau luwak, itu kulitnya, kulit luarnya yang terasa manis. Di Iya. dalam kulit terasa manis itu tidak bisa dicerna sama pencernaan si luwak. Ada kulit ari lagi. Oh. Kulitnya keras, tidak Iya, iya. akan bisa dicerna oleh luwak. Yang Iya, bisa iya, iya. mencerna itu mesin atau ditumbuk karena dia keras. Nah, di dalam kulit keras itu ada lagi kulit, Bang. Iya, iya, Kulit iya. ari namanya. Kulitnya Siap. tipis, halus, lembut. Jadi Iya, iya. yang dimakan sama luwak itu cuman luarnya saja. Yang isi dalamnya itu tetap halal, Bang. Karena punya 2 kulit lagi yang tidak bisa dicerna sama musang atau luwak itu. Ya, jadi musang Makanya seperti MUI menghalalkan, Bang. jadi musang seibarat seperti menelan koin. Nah, di dalam Koinnya koin nggak dicerna, koinnya tidak bisa dicerna, makanya yang keluar berupa koin lagi. koin lagi. Ya. Gitu. Makanya Gitu, kami ya. petani luwak itu kok
petani kopi luwak merasa terhina di situ, menganggap yang kami jual itu najis, padahal sudah diteliti sama MUI kayak gitu. Oke, aman berarti aman dari Iya. sip. Oke, Oke, terima kasih Bang. makasih abangku, makasih, Sampaikan sukses sama Kak terus. Nora sama Iya. hotel itu. Ya, sukses kasih, terus. Kopi luwak sukses terus. Ya, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan. Katolik Protestan Tadi siang kamu pegang bebek itu bagaimana? mati dia. Hei, jawab saya. Tadi siang kamu pegang bebek itu di mana? Bebek soang, soang, soang. Aduh, kenapa nggak pakai baju lagi nih? Lagi kambu, lagi kambu. Apanya kambu? Alamak, ada lagi itu. Oke, tanya jawab apa ini? Itu tempatnya Tuhan yang mati dengan jalan kutuk Di mana? di tiang kancung. Oh, kita yang mau bahas apa nih? Saya mau tanya dulu Bang Suma. Kenapa Anda anti dengan Kristus? Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara Yonatan dari Kristen Abang. Iya Kristen Bang. Boleh buka kamera silakan. Silakan Bang, buka kamera. Takut kau kalau saya begini? Takut kau kalau saya begini? Lawan saya. Siluman badak. Ayo bang, silakan buka kamera bang. Kita diskusi, Bang Jonathan. Iya, tunggu bang. Silakan. Agama Islam takut sama saya. Ketika agama Islam ketemu sama saya pasti takut. Gimana nggak takut? Tuhan aja kalian bunuh. Itu penyelamat. Penyelamat tapi dibunuh, gimana ceritanya? Bang Suma tidak tahu dia itu penembus dosa. Apa yang dikatakan Bang Suma itu ditebus, diselamatkan. Matamu. Betul, saya nggak bohong ini. Nebus Cuman dosa itu, nebus Bang dosa Suma itu ini- infak, Bang Suma ini sedekah. diuji. Jangan kau bunuh orang, anaknya orang kau bunuh, habis itu kau bilang dia Tuhan, matamu. Halo, semangat malam. Karena tertulis Alkitab kami itu udah tertulis, dinyatakan, dimujizatkan. Al-Kutub. Halo, semangat malam. Selamat malam juga. Iya, Katolik Protestan, Ya, bagaimana? agamanya Katolik atau Protestan? Saya juga ini mau minta. Kalau mau cari Kristen ada saya. Saya ini kan sakit tuh, jadi saya minta tuh ini seperti Pak Ustadz suruh ini saya ini sakit tuh, jadi saya mau suruh ini Pak Ustadz. Saya ini seberapa hari memang sakit, so dari dokter, so dari apa saya ini memang tidak ada DP perubahan. Abang sakit apa, abang? Itu yang saya ada ini itu. Ke gereja aku aja, besok kamu ke gereja. Abang sakit apa? Bagaimana? Bagaimana Pak Ustadz? Abangnya sakit apa? Oh, sakit sampai sakit ini sakit semua sampai badan. Baru tadi pagi saya sototopore. Ada pikasan partises tadi sore. Dia cek kemarin sampai darah normal, asam urat normal, bau gula yang tinggi.
Gula yang tinggi. Kalau itulah yang saya mau suruh ini Pak. Iya. Oh, Itulah yang saya mau suruh ini Pak Ustadz. Apakah saya ini ada dari luar dari itu ke atau bagaimana? saudara saya ini Selain Muslim itu- atau Kristen? Siapa saya? Iya, Saya ini saya. iya. Siapa? Saya Islam, saya Islam, saya Islam. Oh, Islam. Iya, iya. Iya. Masuk Kristen aja Orang Bang. Islam. Masuk Kristen. Coba ini kurangi makan ini, kurangin makan nasi. Kurangi makan nasi, ya perbanyak berdoa. Besok Kalau kami bisa. kelepasan. Besok kami ada doakan orang. Kamu ke gereja besok. Gitu ya Tapi Bang. kurangi saya makan nasi. Kurangi makan nasi, perbanyak olahraga, Baru banyak olahraga. Nanti kita doakan ya, mudah-mudahan Bapak ini disegerakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penyakitnya segera diangkat oleh Allah, disembuhkan penyakit gulanya. Dan kalau bisa gulanya diberikan sama orang yang di atasnya abang ini. Amin. Oke Bang. iya insya Allah. Iya. Kamu ke gereja besok. Ke gereja kan ada keselamatan, kesembuhan. Oke, kami doakan nanti ya Bang ya. Allah. Iya, insya Allah kita doakan Iya. kesembuhan. DM saya, DM Abang saya. istirahat dulu. DM saya nanti saya doakan. Abang istirahat ya. Iya iya iya. Ya. Iya, Assalamualaikum. Itu cuma bisa sembuh tuh. Bisa sembuh itu kalau mujizat nyata. Saya punya mujizat nyata. Dia bisa sembuh. Kasih sembuh mi dulu otakmu. Dia sembuh tuh. Tidak ada mustahil. Otakmu dulu kasih sembuh. Otakmu dulu kau sembuhkan. Gangguan kau ini. Dalam Kau sini itu gangguan jiwa. Kau Ada itu Injil. gangguan jiwa. Kau itu gangguan jiwa. Ya kan begitu memang tertulis kalau Paulus, Yudas. Anda ini seperti Yudas. Dia percaya Tuhan Yesus. Mau bukti kalau anda penyakit jiwa. Mana, mau bukti. mana. Hmm. Iya. Maria melahirkan manusia atau melahirkan pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi dalam bentuk 100% manusia, 100% Tuhan. Tuh kan gila kan? Kan udah aku bilang, kau itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa kau itu. Terus jawabannya apa tuh? Jawabannya. Yesus itu manusia, dilahirkan oleh manusia. Udah. Kau ke rumah sakit Dadi. Ke rumah sakit Dadi misalnya. Di rumah sakit Dadi itu 3 hari jago itu dikobati. Kalau tidak mati sembuh. Orang gila. Tuhan pencipta dilahirkan. Pemalasa. Coba yang muslim dibatalkan permintaannya dulu bang. Biar yang non muslim kita naikkan ya. Naik teman-teman Kristen yang sedikit agak memahami dan menguasai materi Bible, silakan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Oi! Pernah sekolah sampean? Naik komal orang dipanggil bukannya nyaut. Nggak punya etika. Udah dibilang naik di sini untuk diskusi bukan diam-diam. Saya pecah juga rahang kau nanti.
Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Halo, Bang. Protestan. Ya, 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 halo, selamat malam, Abang. Katolik Protestan. Saya dalam ajaran Kristen, ya, saya mengikuti Protestan. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi, silakan. Di sebuah kutukan, Ciangga mencoba mencegah, tapi darah segar terlanjur mengalir deras saat salib tercabut. Irati mendesaknya segera pergi. Kenapa itu? Sini agak gelap ini. Aduh, minta maaf. Lampu mati. Saat orang-orang Song Biao tiba, mereka hanya melihat salib di tanah dan merasa Abang sendiri. mereka tetap Ada saudara dua dan Irati sampai di sebuah gua besar yang dalam. di sebelah. Pantas, Ciangga iya. bagai jimat. Meski awalnya Aku karena sedih Iya, pikir iya. siapa yang gondrong melintas itu. gua dan Itu siapa itu yang merepet itu, Bang? Yang mana? hilang kekasihnya. Leluhur mereka, Ciangga Itu suara merepet. Tidak ada. berlanjut jatuh. Tiba-tiba Oh, itu dari ini. Song Biao Tapi dipaksa menunjukkan harta. saudara dia ada main itu. Bisa Mendengar teriakan Oh. satu orang lagi bisa diminta kecilin. darah menetes kepala. Oh, saudara bisa kasih kecil kan? Oh ya, boleh. Bisa. Oke, baik. Ini ada tema terkait dengan agama yang suka kepalsuan, gitu. Agama yang suka berpura-pura, Sepatu Irati, siap. gitu. Sepatu itu lepas dan Ya, kalau Saya, Irati ingin menolong. Didorong orang jahat sebagai takut. kalau di Islam Ya, itu kalau kan menurut- apa yang ada di Islam itu yang kami sampaikan. Apa yang ada di dalam agama kami itu yang kami tampilkan. Kami tidak berpura-pura atau mengelabui. Tapi kenapa di agama saudara, maaf, Ekor kambing tua di tengah. istilah-istilah yang mulia di Islam Saat ingin mendekat, itu kenapa bisa ada di dalam agama saudara? suara dari belakang terdengar. Apa nggak cukup dengan kalau Deng- yang selama ini saya belajar dalam silakan. agama saya Kristen, Iya, iya. dari pengikut Kristus seperti 12 murid Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, itu kan dari pengikut Kristus kan mereka mengajarkan tentang apa itu, tentang keselamatan, tentang apa itu, tentang Bapa, apa itu tentang anak, apa itu tentang Roh Kudus. Itu kita diajarkan semua itu, walaupun kita beda gini ya, kayak saya Protestan dan saudara saya Katolik gitu, tapi kan itu ajarannya sama, satu, Taurat dan Injil. Itu pun di ajaran-ajaran agama-agama lain juga seperti begitu. Jadi kita mau terima dan tidak mau terima, mau percaya dan tidak mau percaya kan dari diri kita sendiri gitu. Itu dalam ajaran kita orang Kristen. Jadi dari iman kita, kalau kita teguh ya kita kuat gitu. Oke, mungkin sedikit aja gitu. Iya, yang saya pertanyakan, kenapa agama Anda, kalau agama Anda itu agama benar, kenapa suka berpalsu ria gitu? Itu maksud saya. Kalau memang Kristen Ya itu benar, kalau kenapa berpalsu suka? dia kan mengatakan dalam Al-Imran ayat 3 itu kan tentang Taurat dan Injil juga. Kenapa kau mempersalahkan agama-agama kita gitu? Jadinya ke situ ya. Nggak, maksud saya kalau agama Anda itu benar. Enggak boleh pergi dulu. Kau harus mengenal Taurat dan Injil dulu nih. Si Bapak belum mengenal ini. Tidak Bagaimana ada kau mengenal Taurat Bapak? di Kristen, nggak ada Taurat di Kristen, tidak ada Injil. Taurat itu, Ada. Kau tidak pernah baca Alkitab nih. Coba kau buka dalam sahabat Sifani, Taurat Filipi itu, ayat 2, Taurat itu pasal kitabnya 11 itu, Yahudi. saya pernah Kitabnya baca. Yahudi. Coba buka di situ. Itu kan kita Kitab kan punya Yahudi. ajaran. Kenapa kau tidak menerima gitu? Berarti kau kurang percaya. Udah. Gimana ya? Ya, Enggak, maksudnya gini loh. ya Saudara, belajar gini, Alkitab, gini, firman gini, itu gini, kan gini. harus menerima. Kenapa kita harus menolak gitu? Maksud saya bukan itu, maksud saya kenapa agama Anda itu suka mengambil istilah-istilah mulia di agama Islam. Kenapa Anda tidak gunakan istilah agama Anda saja? Kenapa harus berpalsu-palsu ria? Gitu. Kalau agama Anda agama benar, kenapa Ya, harus coba mengambil saudara bisa- ajaran Islam?
ajaran kepalsuan dari mana? Sedangkan semua diciptakan dari awal. Apa yang sudah terjadi itu yang kita dengar gitu dalam sejarah-sejarah tentang perjalanan-perjalanan dari Nabi Adam, Nabi Hawa, sampai ke Bapak Abraham, dari Bapak segala Bapak, dan sampai ke Nabi Musa dan Ismail, dan perjalanan-perjalanan itu sampai kedatangan Kristus, penyelamat yang semua manusia percaya akan datang. Saudaraku Subaidah, Anda nggak paham maksud saya atau Anda pura-pura sih? Saya katakan kalau agama Anda itu benar, kenapa harus menggunakan istilah-istilah mulia dari Islam untuk Anda pakai menutup-nutupi ajaran Anda? Gitu loh. Contoh, Anda mengambil kata wahyu. Gini ya, dalam satu Anda mengambil dunia kata ini Alkitab. hanya satu manusia, abang Anda saja mengambil gitu. kata Allah gitu. Anda mengambil Kan kata ajarannya kan pengikut. malaikat. Kata pengikut, pengajar, mengajari. Yang abang maksud ini abang pengikut atau abang mengajari gitu? Coba jelaskan dulu nih bang. Jadi gini, kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, sebaiknya kita beli sandal jepit aja dulu, biar masakan kita itu bagus, dan kelambu yang kita pakai itu kan sudah bisa digunakan kepada binatang-binatang yang pergi, entah itu siang di sungai atau daratan di langit dan seterusnya. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi, baik itu balok-balok ataupun kue yang berlapiskan kemudian tepung, terigu, kan sandal jepitnya bisa kemudian dipakai entah ke kampus atau mungkin paginya dia ke pasar membeli sarung untuk dipakai untuk terbang ke angkasa, kan begitu. Nah, sampai sini Anda paham? Ya itu kan dari otak anda gitu. Saya nggak ngerti gitu. Saya bahasa apa? Anda Anda paham? bahasa apa gitu? Itu bisa berarti Anda pura-pura. Kebanyakan Berarti Anda abang pura-pura. belajar, kebanyakan abang Berarti Anda- mengalami hal-hal berarti Anda seperti ini kurang pura-pura. beristirahat. Berarti Anda atau ngerti. abang Sebenarnya ini Anda lagi ngerti tapi Anda aslinya pura-pura apa? gitu loh. Yang saya tanya dari tadi, Amisias kenapa gitu. agama Anda itu Lupa-lupa ingatan, selalu membungkus diri dari ajaran Islam? Anda bahas sejarah, Membungkus diri Anda dari bahas ajaran pengikut, yang abang Anda bahas katakan murid tadi. dia. Saya bilang Berarti abang ini kau pura-pura pengikut Anda ini, mana? pura-pura Kau nggak menjelaskan nyambung. tentang apa? Artinya Anda sudah Saya tanya, kau ini sadar pengikut apa? agama Anda itu memang tidak layak disebut sebagai jalan keselamatan. Gitu. Malah dia mau jadi guru. Jangan jadi guru palsu. Itu semua ada dalam Alkitab. Berat kali memang mewaras itu. Dia udah tahu berarti kesalahan agamanya, dia udah tahu, makanya dia sengaja begitu saya ikuti irama dia sadar, kamu nggak nyambung. Yes, aku udah dari tadi sejak kamu naik aku udah menderita apa yang kau derita itu. Aku merasakan betapa tidak nyambungnya kau. Malam juga. Dengar suara saya jelas, Bang? Katolik pro. Dengar. Agama Kristen, Bang. Oke, silakan Anda tanggapi tema saya. Boleh, Bang. Ini temanya adalah Iya. agama yang suka kepalsuan, Bang ya. Iya. Nah, jadi Bang, saya mau tanya dulu sama Abang begini. Menurut yang Abang pahami, agama ini apa sebetulnya? Arti daripada agama. Agama ini adalah ajaran yang menghantarkan manusia kepada keselamatan. Kendaraan yang ditumpangi oleh orang-orang untuk menuju kepada Tuhannya, kepada kebenaran hakiki, keselamatan dunia dan akhirat. Oke. Gitu. Berarti kalau saya bilang begini, Bang, boleh nggak? Agama ini seperti organisasi ataupun partai. Kalau saya lihat sekarang, karena kalau agama itu, agama manapun menurut saya tidak ada yang benar.
kalau agama. Tapi kalau Tuhan yang benar, saya kenal. Pertanyaan saya, Bang, agama yang suka kepalsuan, Abang tadi menyebut di Bible itu banyak ya mengutip kemuliaan dari Al-Quran lah gitu, Bang ya. Iya. Oke. Banget. Pertanyaan saya, Bang, setelah Masehi, mana yang lebih dulu tertulis, Injil daripada Al-Quran, Bang? Kata Injil itu muncul bersamaan Al-Quran sebelum Bukankah ada Al-Quran. Ya. Sebelum ada Al-Quran, orang Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. Yang mereka tahu Bible, Gospel, Holy Bible, Tabiblia, Tabiblio. Itu yang mereka kenal. Dia tidak tahu Injil. Nanti di Indonesia baru orang Kristen itu belajar juga menyebut kata Injil karena mendengarkan dari orang-orang Islam membaca Quran. Oke. Gini, Bang, kita nggak usah lari ke Indonesia dulu, Bang ya. Yang kita bahas awal agama terbentuk, kan begitu, Bang. Awal kitab agama itu kan didasari dari kitab, dari buku yang ditulis atau wahyu yang diturunkan. Setelah itu ada, dinamailah dia seperti agama. Contoh Kristen Alkitab, Muslim Al-Quran. Bukankah Nabi Muhammad SAW tiba 700 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bang? Yang bikin saya bingung, bukankah terbalik bahwa yang mengutip yang mulia-mulia itu sebetulnya Muslim dari Alkitabnya Kristen, Bang? Kalau kita belajar sejarah gitu loh, karena kemunculan Nabi Muhammad itu 700 tahun setelah Yesus sudah ada. Nah, sementara di Al-Quran semua tentang yang terjadi mujizatnya Tuhan Yesus, tentang perbuatannya dia, apapun kehidupan Tuhan Yesus itu ditulis di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya singkat aja, Bang, dalam bentuk sebuah produk, apakah yang KW lebih dulu datang atau yang ori lebih dulu, terus yang KW menjiplak? Kira-kira begitu pertanyaannya, Bang. Oke. Biasanya yang ori lebih dulu, yang KW yang ngejiplak. Oke, nah sekarang kita buktikan, Bang ya, kata wahyu. Apakah Kristen lebih dulu menggunakan kata wahyu atau Islam yang lebih dulu? Berarti ini kita Abang sekarang mempertanyakan saya yang namanya sebuah kalimat, Bang ya, wahyu ya. Oke. Saya mau katakan begini, Bang. Kalau saya sebagai orang Batak, saya tidak menyebutnya wahyu. Pertanyaannya apa? Itu adalah berita kebaikan, berita nauli, atau berita tentang kebaikan, Bang. Nggak bisa kita bilang, Bang, ya, wahyu itu disebut wahyu ke semua golongan kita. Berbeda suku dan ras dan bahasa, Bang. Gimana kita mau menyampaikan wahyu kalau tidak diterjemahkan? Kan begitu, Bang. Oke, sekarang Bukankah begitu, Bang Juma? kitab Anda yang terakhir itu kitab apa namanya? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru surat terakhir apa? Kitab terakhirnya apa? Perjanjian baru. Ya. Iya, perjanjian baru surat terakhir yang ada di perjanjian baru itu nama kitabnya apa? Kan ada Lukas, Markus, Matius. Terakhir, yang paling terakhir apa? Kitab apa namanya? Yang di Pulau Patmos itu loh. Ya. Pengungkapan. Jadi kalau Alkitab saya ditutup dengan pengungkapan bahasa Bataknya. Pengungkapan ya. Membuka kebenaran. Ya. Bukan kitab Wahyu. Tidak, Bang. Karena menurut pemahaman saya, wahyu itu bukan nama, wahyu itu bukan orang. Wahyu itu adalah pesan. Oke. Yang dimana mungkin kita sebagai orang Indonesia menamainya wahyu. Jadi saya kasih ilustrasi sederhana gini, Bang ya. Saya ini orang Batak. Kalau saya berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, mereka akan panggil saya Buyung.
Nah, setelah dari itu saya berkunjung ke Jawa. Mereka kan panggil saya Mas. Berkunjung saya ke Ambon, Papua, mereka panggil saya Kakak. Dan pada saat saya kembali ke tanah kelahiran saya, Sumatera Utara, Medan, mereka akan panggil saya Ucok. Kira-kira kan begitu sekarang, Bang. Di sini kita mempertanyakan perbedaan nama yang dimana nama yang abang ketahui harus lebih benar daripada nama yang saya ketahui. Itu kan nggak fair, Bang. Karena semuanya berbeda-beda. Kita berdua aja udah berbeda. Saya orang Batak. Bukankah begitu, Bang Cuma? Coba abang jelaskan, biar saya nggak Baik. bingung. Oke. Saya nyikapi dari pernyataan saudara, apakah yang KW itu yang menciplak yang asli atau yang asli datang lebih dulu, kan gitu. Nah, ternyata Anda pintar, Anda cerdas, Anda cocok di Kristen memang. Karena jelas-jelas di Lembaga Bible Indonesia, kitab terakhir itu disebut kitab Wahyu. Itu. Oke lah, Anda kemudian mengatakan tidak, ya anggaplah karena Anda Kristen, wajar lah kan ya. Nah sekarang, apakah Paulus ini memiliki gelar? Oh, Bang, ini kok melebar jadi ke Rasul? Tadi kan kita bahas agama. Nah, Kalau agama kan Anda- sistem, Bang. Anda sudah menyebut Rasul ya kan? Nah kira-kira mana lebih dulu menggunakan kata Rasul, Islam atau Kristen? Ya udah jelas lah, Bang, ada data fakta sejarahnya pasti kan Kristen, Bang. Oke, jadi dari sejak dulu Bible itu bahasa Arab gitu. Tak gini, Bang, supaya yang di bawah nggak bingung kan, saya ilustrasikan begini, Bang. Bagaimana mungkin Abang bisa memaksakan ataupun mendalilkan bahwasannya yang tertulis di Al-Quran itu dikutip dari yang tertulis di Bible dikutip dari Al-Quran. Kan sekarang abang ini yang abang mau bertanyakan ke saya. Jadi sekarang begini, Bang, bagaimana mungkin ya sesuatu yang terakhir datang bisa lebih dahulu ditiru oleh orang yang pertama datang? Ini kan netizen di bawah bingung, Bang. Sementara, Bang, ya, Nabi Muhammad datang ke dunia 700 tahun, Bang. Sudah 700 Kata Rasul aja dulu, gak usah yang lebay ini- kali. Bukan, Bang, ini. Jangan Biar sok netizen pintar. nggak bingung, Jangan Bang. sok pintar. Kata Bukan Rasul sok itu pintar. berasal dari bahasa apa? Anak Jawab dulu. SD pun tahu, Bang. Anda kalau Kristen dibiarkan itu semakin tahu. melonjak kali Anda ini sudah blow on idiot lagi. Oke, coba Kata jelaskan, Rasul Bang. itu dari mana? Kata Rasul asal-usul kata Rasul itu dari mana? Ini kita membahas bahasanya. Telan liur dulu, telan liur. Bukan, Memang kalian, Bang. memang Kita ini membahas Kristen itu agama, diproduksi apa untuk bahasa? berbohong. Lah, Kristen numpang tenar dengan menggunakan kata-kata mulia dari Islam. Catat itu, agamamu di Indonesia ini nggak laku kalau tidak mencuri istilah Islam. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya sama saudara, kata Rasul itu asal katanya dari mana? Nangis, udah mau nipu lagi kau. Memang muka penipu memang. Kristen gitu loh. Tepuk tangan dulu untuk orang Kristen. Buka mic-nya, buka mic dulu. Nah, kata Rasul yang dicuri oleh Lembaga Bible Indonesia itu dicuri dari mana? Oke, sekarang saya kasih tahu, Bang, ya. Oke lah, kata Rasul dari Al-Quran, semua Nah, yang berbentuk gitu namanya dong. dari Al-Quran. Oke? Gitu. Ya, pertanyaan saya sama Abang belum Abang jawab. Harus Anda akui Bagaimana gitu. mungkin Bang Zuma? Kok bagaimana ya, mungkin pakai ilmu Kristen? Loh, Pasti mungkin, pasti bisa. Bang, ini kita berdebat ini Pakai agama ilmu Indonesia Kristen. atau Pakai ilmu agama yang Kristen. datang dari luar Indonesia. Enggak, Anda kan bertanya bagaimana mungkin? Gampang, pakai ilmu Kristen. Jelas-jelas Coba, ngambil Abang. barang orang, ngambil barang Abang orang. ajarilah dulu saya. Apa itu? Ngambil Coba barang saya mau orang. belajar sama Abang dulu. Oke, Bang. Kata Rasul, kata Alkitab, kata Allah, kata Wahyu, kata Nabi, kata malaikat, kata iblis, kata setan, kata iman, kata ayat, kata Injil, kata Roh Kudus, itu semua dirampok dari Quran. Agamamu akan nampak seperti agama pagan kalau tidak merampok istilah-istilah mulia dari Islam.
Malu kau kan? Berarti bang, Nabi Muhammad lebih dulu datang daripada Tuhan Yesus. Terus murid Tuhan Tahu. Yesus menjiplak Al-Quran. Kan ini bahasanya ke situ bang. Tahu, tidak ada Yesus menjiplak, tapi Kristen Indonesia yang blow on yang menjiplak. Bukan Yesus yang menjiplak, bukan Kristen yang abad pertama yang menjiplak, tapi Kristen titisan penjajah Belanda yang mencuri istilah Islam di Indonesia ini. Paham kau, Dek? Bang, abang sekarang kita memperdebatkan agama Indonesia atau agama dari abang Muslim yang berasal dari Arab? Supaya netizen nggak bingung bang. Kamu kau aja yang bingung. Saya mengatakan kepadamu bahwa Kristen Indonesia itu banyak mengambil istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Iya. Makanya tema ini ada. Ya, betul. Agama kau suka kali kepalsuan gitu loh. Agama kok suka berpalsu-palsu? Enggak, pertanyaannya bang, yang palsu itu apanya dulu dari agama ini supaya saya juga bisa belajar. Bang. Pertama, Bible itu surat kabar dari Barat, begitu masuk ke Indonesia diganti dengan sebutan Alkitab biar lebih keren. Padahal Alkitab itu adalah nama Al-Quran. Dewa-dewa yang disembah oleh orang Kristen di luar Indonesia, begitu masuk ke Indonesia diganti menjadi Tuhannya umat Islam. Allah diambil. Paulus yang diutus oleh makhluk goib yang bukan manusia tapi ngaku Kristus Yesus, yang tadinya apostolos, masuk ke Indonesia dirubah menjadi rasul. Kitab mimpi atau pengungkapan begitu masuk ke Indonesia dirubah menjadi wahyu. Surat kabar atau kabar berita begitu masuk ke Indonesia dirubah menjadi Injil. Angelos dirubah menjadi malaikat. Theos dirubah menjadi Allah. Ini agamamu memang hebat kali, memang dia berkamuflase, mengambil istilah-istilah dari Islam untuk menghilangkan identitas pagan dari Itu akarnya bang, saya gitu. saya harus akui bang ya. Ini oke lah, saya akui kecerdasan Bang Zuma. Memang betul-betul saya ini harus lebih banyak lagi belajar kepada Bang Zuma. Memang kalau ilmu saya akui lah, kalau abang jauh di atas saya. Cuman saya begini bang, saya bukan mau menyerang kepercayaan abang ya bang ya. Saya hanya mempertanyakan tentang sebelum saya pertanyakan ini, saya tanya abang dulu, Bang Zuma, di saat abang contohnya baru saja abang memasak nasi dan memotong ayam, abang sudah berjuang menciptakan nasi yang enak dan ayam dipotong. Kemudian pada saat abang hidangkan di meja, jadi adalah di situ anak-anak abang 5 orang. Kalau dari anak abang yang 5 itu mengharamkan nasi yang abang masak tadi dengan lauk itu, kira-kira abang sebagai orang tua atau bapak merasa bagaimana lah bang? Kira-kira sesuatu yang kita ciptakan lah, contoh bang ya, saya menciptakan produk, tiba-tiba karyawan saya mengharamkan produk yang saya ciptakan, sementara saya yang memelihara dia. Kira-kira gitu bang. Oke. Tolong dijelaskan. Baik, saya masak nasi sama ayam. Terus anak saya mengambil nasi dan ayam ini lalu disampaikan kepada orang-orang di luar rumah saya dan mengatakan, ayo sini makan, ini bapak saya lagi masak kambing dan ini adalah durian. Artinya anak saya sudah melakukan penipuan, kebohongan, sama yang dilakukan oleh lembaga Bible Indonesia. Ada produk dari Barat, jelas-jelas nyembahnya Theos, Pneumahotheos, lalu kemudian Apostolos, kemudian Angelios, lalu kemudian Sibolos, lalu kemudian Theos, Kurios, dan Apokaliptik. Semua itu diambil lalu dicocok-cocokkan, kemudian penamaan yang ada di Al-Quran masuk kepada ajaran tadi, padahal tidak sesuai. Bagaimana mungkin ikan disebut durian? Bagaimana mungkin nasi disebut kambing guling? Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh lembaga Bible Indonesia. Sampai sini paham?
Paham. Nah, Yang itu kedua dia. Bang, ini pertanyaan terakhir Bang Juma ya. Ya. Izin Bang ya. Kalau di agama saudara saya seperti abang Muslim kan di peraturan abang itu kan dogi ya bahasa ininya Bang ya, itu kan diharamkan tuh Bang. Dogi, paham kan Bang? Oke, itu kita diharamkan. Pertanyaannya agak konyol Bang, tapi saya mau abang menjelaskan ini dengan jujur kepada saya. Saudara saya di Muslim mengharamkan dogi. Akan tetapi di saat jumpa yang namanya malam Jumat, malam sunnah Rasul, kalau saudara saya yang Muslim menggunakan gaya dogi style saat berhubungan seks, kira-kira itu haram nggak Bang? Karena saudara saya ini mengharamkan dogi tadi, anjing tadi, tapi memakai gayanya gitu loh Bang. Maksudnya gaya dogi stylenya dipakai manusia. Tolak seluruh Muslim di dunia ini nggak pernah tidak memakai yang namanya gaya dogi style nungging Bang ya, kayak anjing gitu toh. Kira-kira itu haram nggak Bang? Soalnya anjingnya haram tapi gayanya kok halal. Itu saya bingung Bang Juma, tolong jelaskan dulu Bang. Baik. Ketika saudara melihat ada seseorang kemudian menggantung seekor kucing sampai mati, kucing itu digantung, apakah boleh saya mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Anda yang sedang digantung? Karena sama-sama tergantung, bentuknya di pohon yang berbentuk salib. Boleh nggak saya katakan bahwa ini adalah Tuhan Anda, Tuhannya saudara Devil? Karena Pertanyaan sama-sama saya bukan masalah disalib Bang. Gaya Sama-sama nungging kalau digantung. dipakai di malam Jumat Ya. itu haram apa halal? Karena anjing diharamkan bukan gaya salib. daripada kucing yang menggantung tadi itu berbentuk salib juga. Apakah itu Tuhan Anda? Jawab dulu. Karena sama-sama disalib, bentuknya juga begini, kaki kucing itu dipaku. Oh, ketawa. Ayo, apakah itu Tuhan Anda yang sedang disalib? Kalau itu abang bilang saya nggak pernah mencela yang namanya, karena Tuhan saya itu Tuhan Yesus tidak bisa ditakar dengan apapun. Penderitaannya adalah penebusan dosa saya. Anda tadi yang saya pertanyakan Bang, Anda menakar jikalau tadi. ada manusia Anda tadi mengharamkan menakar sesuatu Anda ciptaan tadi Tuhannya, menakar Anda apakah tadi menakar itu- Anda tadi menakar ketika orang tua Anda membuat Anda, ibu Anda dogi stylenya, dan Anda mengambil itu sebagai dogi, sebagai contoh makanan abang. Nah, Anda lah pikir itu, apakah perbuatan mama Anda dengan bapak Anda yang dogi style itu haram? Karena mama Anda sering mempraktekkan itu, makanya anaknya otaknya kayak dogi. Otak Anda kayak dogi karena mama Anda setiap berhubungan gaya itu dipakai. Sementara Anda memakan dogi, berarti Anda sedang memakan gaya mama Anda. Makanya ketika mama Anda sudah tua, kena banyak penyakit karena gayanya sudah dimakan oleh Anda setiap hari. Anda memakan dogi style, gaya yang paling Pertanyaan suka, saya, yang paling itu disuka haram oleh apa mama halal Anda. Bang Zuma? Pertanyaan Jawab saya, dulu dong. apakah Anda sedang memakan mama Anda? Gaya yang paling disuka oleh mama Anda itu adalah gaya doggy style itu. Datang Anda tiap hari makan doggy style, berarti Anda makan mama Anda sama bapak Anda. Begitu. Apakah kecerdasan Bang Juma sebatas menghina secara fisik? Oh, itu menghina ya? Itu menghina. Sementara saya hanya bertanya Bang Zuma. Saya menjawab Saya Anda. hanya bertanya. Dengarkan, saya ulang. Anda mempertanyakan di Islam haram babi. Terus kemudian di Islam malam Jumat doggy style. Apakah Ya. juga itu haram? Oke. Saya balikkan. Anda selalu makan. Kok abang Sabar balik, dulu. abang belum Sabar jawab? dulu supaya Anda Jawab pahami. dulu, baru balik. Saudara pahami dulu. Anda kan makan dogi, padahal mama Anda sering pakai dogi style. Apakah Anda makan Ya. ibu Anda?
abang lah yang paling oke. Abang lah yang paling benar bang. Ini satu lagi tentang babi bang ya. Oke lah. Ya. Ya. Ini tentang babi dulu bang ya. Kan pernah Bang Juma, ada Mama saudara Anda saya. sering doggy style begini. Jadi, Mama Anda begini, Bang sering Juma, ya. begini doggy style. Saudara saya ini kawan saya muslim. Oh yes kan gitu. Dia Mama Anda apa? sama bapak Anda terus Datang Anda membawa kotak-kotak makan yang doggy. kotak amal, Bang Juma. Apakah Anda memakan mama Anda? Kan begitu toh enak. Lihatkan juga seperti Enak. apa dangkalnya. Enak 12.000, 12,5 penonton udah tahu. Enak makan mama sendiri, enak makan mama sendiri. Hah? Mama sendiri dimakan enak. Orang asik-asik lagi doggy style di kamar, situ makan doggy. Aduh. Mamanya teriak dari kamar, siapa yang lagi makan kami? Kami lagi doggy style ini. Kau menjawab dari ruang makan, aku lagi makan doggy mama. Wah, pantasan gaya mamamu tidak asik lagi. Ternyata kau lagi makan mamamu gitu. Jadi bang, kalau bertanya itu bang, usahakan jangan sampai mempermalukan Anda sendiri sebagai orang kafir. Jangan. Bertanyalah yang bagus-bagus, yang kira-kira tidak mempermalukan kamu bang. Bertanya yang bagus-bagus gitu. Gayanya kau halalkan anjingnya. Berarti kalau kau mengatakan itu berarti kau makan emakmu, karena emakmu sering menggunakan doggy style. Habis itu kau makan dagingnya. Kan ceritanya anjing itu haram. Sabar dulu. Anjing itu haram. Terus kemudian orang Islam melakukan hal yang disebut doggy style kata kamu. Nah, kau tuduhkan itu, saya juga balik nuduh. Mamamu sering menggunakan gaya itu, kau makan daging doggy, berarti kau makan emakmu gitu. Berarti kau menghalalkan emakmu sendiri kan? Sering kau main sama emakmu rupanya. Sering kau main sama emakmu. Kalau Kristen di barat sih iya. Kalau Kristen di barat iya. Entah kalau Kristen di Indonesia kita belum tahu. Tapi dengan pertanyaan Anda mempersamakan haramnya anjing dengan model yang tadi. Nah, Anda menghalalkan anjing. Saya kembalikan ke Anda, berarti Anda sedang mendogi emaknya. Kamu sering sama emakmu main? Sering. Kau kan makan anjing, mamamu sering doggy style sama bapakmu. Berarti kau juga sering sama emakmu main. Wah, parah kau. Tapi tidak sia-sia kau oten. Dadah ya. Oh bertanya itu nampar sendiri, kan tidak enak. Nampar sendiri. Apa dipikir orang dia itu tidak? Jangan doggy style, monyet style juga mereka bisa. Iya kan? Monyet style, babi style juga mereka bisa. Sakit hatimu ingin menyerang Islam, tapi faktanya kamu yang terkurap. Asik. Tadi dibilangnya gitu, karena kita mengharamkan babi, anjing kata dia kan. Tadi dia menghalalkan. Nah, kena deh. Hai. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Penganut agama yang suka berpalsu-palsu. Penganut agama yang suka memperkosa para santri, yang malu tuh harusnya kau Juma, bukan orang Kristen. Oh, gitu. Yang suka memperkosa para santri, agamanya siapa?
anak kecil di bawah umur masa depannya rusak, disodomi. Oke. Itu siapa punya agama? Hah? Oke, kalau ada pemerkosaan ibu. Kau ngomong begitu harusnya Tunggu, kembali tunggu, ke tunggu, dirimu tunggu. sendiri. Tunggu. Zuma. Gantian kita ngomong, gantian. Kalau ada pemerkosaan, berarti ada satu pihak yang nggak mau. Kenapa di agama Anda jarang pemerkosaan? Kenapa? Karena sama-sama mau. Kalau di Islam Anda tuduh ada pemerkosaan, berarti ada pihak yang masih Islam di situ. Ada yang nggak mau karena dia merasa muslimah, terjadilah pemerkosaan namanya. Di Anda aman-aman aja kan? Nggak ada pemerkosaan di agama Anda kan? Ya, saya akui itu. Kenapa nggak ada? Karena sama-sama mau. Jadi tak ada Bencong, jangan pemaksaan. mute bencong. Yang malu tuh kau yang Karena malu. sama-sama Memperkosa para santri itu kau yang malu. Nanti belakangan baru kebongkar. Jangan modal dia. Gereja-gereja bernat, ratusan ribu Jangan setan terjadi iblis. perbuatan Iblis sesungguhnya itu kau Zuma. Kau kata iblis yang sesungguhnya. Jadi kalau masih ada pemerkosaan itu berarti ada pemaksaan, masih ada yang Islam di antara dua orang. Yang diperkosa itu Islam karena dia nggak mau, tapi yang melakukan itu memperhatikan isi Bible. Ngamsal. Marilah kita melakukan seks sampai pagi karena suamiku lagi tak ada di rumah. Amsal 7 nomor 17-18 itu kan yang saudara sering praktekkan. Ya toh? Tapi kita tidak sedang ingin menghina di sini. Oke? Kita sedang ingin berdiskusi, mengajarkan kenapa agama Anda suka menggunakan istilah-istilah Islam. Kenapa? Begitu indahnyakah Islam itu? Begitu benarnyakah Islam itu? Begitu agungnyakah Islam itu? Begitu tingginyakah Islam itu? Sampai kalian harus niru-niru kami? Di gereja nggak ada pemerkosaan. Goblok. Sekarang saya tanya kau, Alkitab yang duluan keluar tuh Al-Quran. Kau yang biru Alkitab. Gimana mau Kau ada yang biru pemerkosaan Alkitab. kalau suka? Alkitab yang duluan kok bilang kami niru kau. Kau yang gila, kau yang sinting kau. Sakit jiwa kau. Gimana mau ada pemerkosaan kalau suka sama aku? kasihan. Justru kau yang mencemooh, mencuri isi Alkitab. Bagaimana Alkitab yang duluan keluar kau bilang ini nih orang mau ikut kau. Kau sakit jiwa. Di Alkitab ada sampai pendeta Jose itu ketahuan telalatnya oleh pendeta Sarah. Ternyata nggak ada pemerkosaan karena suka sama kau itu iblis yang sesungguhnya tuh kau. Kau sakit Udah, hati. jangan nangis. Jangan kebiasaan pakai timun jangan dibawa ke sini, ya Bu ya. Kebiasaan pakai timun jangan dibawa ke sini. Kebiasaan pakai ubi jalar jangan dibawa ke sini. Ibu di situ aja di rumah. Halo, semangat malam. Saudara-saudara muslim, tahan dulu ya Bang ya. Kita naikkan yang non muslim. La 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 la. La 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 la. Ibu kalau mau ribut jangan di sini, bukan tempatnya ribut. Ini tempatnya orang memberi edukasi. Ibu datang emosi, sedikit-sedikit bawa santri, macam nggak tahu aja gimana di luar sana. Aduh ibu. Jangan bawa kelakuan umat, ibu. Kita masuk bahasa agama, bukan kelakuan umat. Semua agama itu penganutnya ada yang bermaksiat, agama apapun itu, tapi itu oknumnya. Berbeda di Islam, itu oknum. Tapi kalau di agama Anda kan kitabnya ajaran kan, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Itu kan ada di Bible. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu yang berzina, menantu-menantumu perempuan yang bersundal. Kan itu ada di Bible. Marilah kita membuat ayah kita mabuk supaya bapak kita membuat kita hamil. Kan ada di Bible.
Kalau di Al-Quran ada nggak ayat-ayat gitu? Marilah kita berzina, marilah kita memuaskan pagi, marilah kita menjama-jama buah sakar, buah dadanya seperti anggur. Ada nggak di Islam gitu? Kan nggak ada. Di agama Anda saja yang ada yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa hal-hal kecil begitu. Ini ada tema edukasi untuk anak bangsa. Kok ada agama suka kepalsuan gitu, suka berpalsu ria. Nanti kalau dia ketangkap basah apa jawabannya? Kan lebih duluan kami dari kalian, gitu kan? Kami kan di abad pertama, kau kan baru abad ke-7. Nggak sadar rupanya. Ini kita tidak sedang bahas siapa yang lebih dulu agamanya datang. Yang kita bahas ini siapa yang meniru, siapa yang mengambil ajaran dari agama siapa gitu loh. Aneh kan? Halo saudara, semangat malam. Ya, halo. Semangat malam. Ya, Katolik Protestan. Pengikut Kristus. Oke, silakan buka kamera. Tema kita dibahas, Bang. Jangan ada emosi, jangan lari kemana-mana. Silakan. Enggak emosi Bang. Cuman karena selalu saya lihat kalau buka TikTok ini abang selalu apa ya? Live terus sampai bahkan bisa sampai pagi. Iya, jadi memang. abang kerjanya ini ya, kerjanya seperti ini. Iya. Oh, betul. Berarti apa ya? Yang penting saya nggak kasih tarif. Maksudnya, yang penting saya nggak kasih tarif 10% setiap bulan kan gitu. Berarti ada gajinya di sini ya? Saya nggak bergaji. Nggak juga. Ada honornya di sini. Nggak juga. Nggak Terus juga. nggak ada kerjaan, maksudnya entah kerja di mana? Tadi Oh, saya pengangguran. Enggak. Oh, gitu. Iya, Oh, saya orang itu susah aja, bang, orang susah. Cuman saya mencoba untuk membantu teman-teman saya non muslim untuk waras, jangan gila sampai mati kan gitu. Oh, begitu berarti mengajari ya. Berarti abang udah pernah mati? Belum? Belum pernah mati, tapi melihat orang mati banyak berjalan sana kemari. Oh iya. Termasuk yang tadi barusan itu orang mati tuh. Rohnya yang mati, jiwanya mati, akalnya mati, matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Berarti agama yang paling benar di dunia ini agama apa bang? Agamanya Yesus. Berarti bukan agama Islam gitu? Nah itulah dia, damai sejahtera. Yang saya tanya agama di dunia ini agama apa yang benar? Atau Agamanya Yesus bang, agamanya Yesus. Terus agama Islam? Ya itulah damai sejahtera. Yesus itu Yesus juru selamat kan? Iya, tunggu dulu bang. Yang enggak, saya tanya dulu. Yesus itu juru selamat. Iya. Ya, selamat itu Islam, dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa Ibraninya shalom. Shalom Islam. Oke, jadi agama yang paling benar di atas muka bumi ini agamanya Yesus, yaitu Islam. Kristen apa itu ya Kristen? Oh, Kristen itu adalah pengikut makhluk asing yang menggelari dirinya Kristus, yang datang di padang gurun menuju ketika nabinya Paulus menuju ke Damsyik. Agama Islam itu abad keberapa, Bang? Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Makanya aku bilang tadi Yesus itu adalah Islam, karena Yesus yang mengajarkan Islam itu. Sebelum Nabi Muhammad mengajarkan Islam, Yesus lebih dulu mengajarkan Islam. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau rasulkan, yang engkau utuskan. Jadi Islam toh. Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus syahadat, ya toh? Artinya bahwa Yesus Islam lebih dulu, gitu. Oh,
baiklah bang itu. Berarti agama apalah, agama Yesus ya, agama atau kita bilang aja lah agama Islam yang paling itu paling benar. mulai pindah. Ya, silakan. Oke lah bang. Oke, bagus lah. Silakan nanti bawa bagaimana nanti silakan terus berdakwah terus ya. Iya, pasti bang. Masalah agama itu bang. Pasti. Mudah-mudahan Daripada jangan mudah-mudahan. Siapapun yang mengakui Yesus sebagai rasul utusan Tuhan bukan Tuhan pasti hidup kekal. Jangan mudah-mudahan. Begitu ya. Oh iya dong. Makanya kami tidak menuhankan karena hidup kekal itu merasulkan, bukan menuhankan. Nah, gitulah. Kalau misalnya nanti agama ini yang membawamu ke surga, Pasti kan Yesus sudah mengatakan itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi harus melalui Yesus, jangan melalui Paulus, jangan melalui pendeta, jangan melalui pastor, jangan. Harus melalui Yesus. Pantasan juga bang. Juga. Indonesia ini masih ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Indonesia ketinggalan jauh karena dulu ada penjajah beragama Kristen menjajah Indonesia selama 350 tahun. Coba orang-orang yang tidak beragama Kristen, yang beragama Kristen ini, Bang. Coba orang-orang yang beragama Kristen ini tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Indonesia sudah maju, mungkin Amerika kalah. Cuman gara-gara orang-orang penjajah ini datang ke Indonesia membawa agama Kristen, bawa Katolik, bawa gereja, bawa Bible, ya Indonesia tertinggal. Itulah bang. Itulah yang saya sesalkan. Kenapa lagi gereja-gereja dari Barat itu memberikan surat kepada tentara-tentaranya untuk datang ke Nusantara, merampas, merampok, membunuh dan seterusnya, menjajah. Coba tidak, Indonesia pasti maju kalau tidak dijajah sama tentara-tentara yang beragama Kristen. Sayang sekali. Iya boleh. Habis itu setelah mereka puas menjajah, titisannya di Nusantara ini apa katanya? Kami ini ajaran kasih loh. Itulah bang. Makanya saya pikir juga Indonesia ini makanya nggak maju-maju karena mabuk agama. Iya, bagaimana tidak mabuk agama? Orang ada agama penjajah datang mengambil istilah-istilah Islam. Orang negara lain. Orang coba nih negara timur karena Kristen di luar lain, karena Kristen di negara lain tidak seperti Kristen di Indonesia. Kalau Kristen di Indonesia suka berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran. Kristen di luar negeri tidak. Cuman Kristen Indonesia ini yang bertopeng-topeng, menggunakan istilah Islam, menggunakan istilah Al-Quran. Nah itu makanya. Iya. Mabuk agama. Mereka mau agama, punya agama, tapi minjam gitu loh. Minjam di Yahudi, minjam di Islam. Nah itulah. Makanya mabuk agama. Sedikit-sedikit menyebut Alkitab, sedikit-sedikit menyebut Allah, sedikit-sedikit menyebut Rasul, sedikit-sedikit menyebut Wahyu. Padahal itu bukan punya dia. Itu orang mabuk agama itu namanya. Sok-sokan mau punya agama tapi minjem kayak benalu gitu loh. Ya. Terima. Iya. Kristen minjam mabuk agama. Kan sudah saya jawab tadi. Iya, yang bukan minjam. Bukan minjam, ngambil secara tidak sah. Orang Kristen ini minjam. Enggak minjam, ngambil secara tidak sah. Artinya agama Kristen ini atau sama seperti itu tetangga saya ngambil keledai orang nggak minta. Puas abang. Agama yang paling benar agama Islam. Udah kan? Puas. Ya, iya. Agama Kristen ini memang salah. Saya nggak mengatakan salah, Anda yang mengatakan, bukan saya. Tapi coba lihat di Timur Tengah itu, Arab-Arab itu udah main-main nuklir bang. Indonesia masih jauh sekali bang. Main nuklir. Agama. Terus apalagi Amerika, apalagi negara-negara di Eropa sana itu. Kalau di agama Anda, dengar dulu. Kalau Kristen itu tidak main agama. Kristen tidak main agama. Lihat dulu mayoritasnya bang. Kalau orang Kristen biasa aja. Itu biasa aja bang. Masalah generasi. Coba seperti abang ini lah, gak ada kerjaan, hanya mabuk agama terus. Kok mabuk agama? Coba ya mabuk agama itu.
Yang Belajar mabuk sains. agama Abang itu, belajar sains. kalau mabuk agama Apa itu, sih? Kalau saya Hei, perhatikan abang ini kalau mirip mabuk agama Jerome itu yang mengambil istilah-istilah dari agama orang lain, dipakai untuk menutupi kekurangan dan kelemahan agamanya. Itu mabuk agama. Sudahlah, agamanya tidak lengkap, tidak sempurna, tidak punya malu, tidak punya jati diri, masih nyebar-nyebarkan agamanya. Dasar mabuk agama. Iya. Itu saudara. Agama Kristen kan udah saya bilang tadi, agama Kristen ya udah gak ada apa-apanya itu. Udah Bukan gak ada apa-apanya, masih mabuk, masih oleng sampai sekarang. bukan mabuk. Mabuk lah, mabuk. Kenapa? Coba saya buktikan kalau dia mabuk. Coba saya buktikan. Saya buktikan kalau dia mabuk. Agama Anda itu mabuk. Kenapa buku-buku dari Barat masuk ke Indonesia disebut Alkitab? Kalau nggak mabuk, kenapa pakai Alkitab? Kalau nggak mabuk? Iya, bukan masalah itu. Oke. Di Indonesia ini siapa yang paling banyak? Hanya orang mabuk yang bisa mengatakan ini pisang. Dia buku-buku tulisan-tulisan dari Barat disebut Alkitab, mabuk itu. Mabuk. Paulus disebut Rasul, mabuk. Ya toh? Iya kan? Mabuk. Agama Biblos disebut Alkitab, mabuk. Mabuk gitu. Iya. Mimpi-mimpi, kumpulan mimpi-mimpi disebut Wahyu. Mabuk gitu. Berita gembira dibilang Injil, mabuk. Kenapa? Salah-salah semua penyebutannya, karena mabuk agama. Iya, Bang. Dewa disembah disebut Allah, mabuk. Oke. Paulus disebut Rasul, mabuk. Lukas disebut Injil, mabuk. Mabuk. Itu lucu. Agama Kristen itu artinya dia halu, mimpi dan lain sebagainya. Makanya intinya kita mabuk. Benar agama ini. Anda kan datang membawa narasi mabuk. Agama Anda mabuk. Mabuk agama. Nah, tidak benar lah agama. Hantu suci dibilangnya Roh yang saya lihat Kudus, begini. mabuk. Iya, Bang. Iya. Iya dong? Belum saya bantu. Udah. Kalau Anda sudah sadar, udah istirahat ya Dek ya, istirahat. Jangan nakal. Kalau Anda sudah sadar, kalau agamamu mabuk, istirahat. Jangan terlalu kepanjangan main di luar, nanti kau stres, kau bakar pula nanti rumah ibadahmu, habis itu Islam kau tuduh. Naik ke sini tuh diskusi yang bagaimana ya? Jangan kupancing saya untuk membuka semua tabir rahasia. Aduh, halo semangat malam, buka kamera silakan. Buka kamera dulu. Wah, mantap kan. Luar biasa pengikut Paulus. Mantap. Oke, ini tapi karena agamamu suka palsu, ambil kata ibadah. Padahal Indonesianya kan ada sembahyang, itu kan Indonesia. Tapi masuk ke Al-Quran lagi tuh ibadah. Mau kemana? Mau ke gereja ibadah matamu. Oke, ini ada tema. Tolong jelaskan kepada saya. Enggak apa-apa, dengarkan. Kenapa agama Kristen itu suka berpalsu-palsu ria dengan menggunakan istilah-istilah Islam? Jawab. Coba kau cari dulu di mana buktinya Kristen itu. Kenapa agama Kristen itu selalu menggunakan istilah-istilah Islam untuk menutupi kekurangan agamanya? Kenapa? Kalau agamamu benar, kenapa mesti butuh pertolongan Islam gitu loh? Begini cuma. Mungkinkah namamu ada tertulis di kartu keluarga kalau kamu belum lahir? Jawab. Saya ulang lagi. Kenapa agamamu? Kamu mau saya menanggapi? Jangan kau bertanya di saat kau ditanya, jangan kamu bertanya.
Dengarkan nih, dengar. Nih, agamamu lebih dulu. Saya bacakan istilah-istilah agamamu yang datang lebih dulu. Jangan istilah cuma. Profites. Bukan, ini ajaran agamamu. Saya sebutkan semua. Cuma Apokalistis, kemudian apostolos, kemudian profites, kemudian ada lagi kurios, kemudian ada lagi theos, kemudian ada lagi angelos, kemudian ada lagi diabolos, ada eleos, kemudian ada hamatia, ada metalia, ada hamakriteos, ada pneumahoteos, ada theos itu sendiri. Itu agamamu yang lebih dulu muncul mempopulerkan istilah-istilah itu. Kenapa begitu masuk ke Indonesia? Dengar dulu. Kenapa begitu masuk ke Indonesia? Istilah-istilah tadi itu dihilangkan, dihapus, lalu digantikan dengan istilah wahyu, Injil, Roh Kudus, malaikat, kemudian rasul, nabi, neraka, malaikat, iblis, kemudian rahmat, dosa, kiamat, kemudian taubat, kemudian Injil, kemudian Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba saja begitu masuk Indonesia di abad ke-17 istilah-istilah tadi apokaliptik, theos, hamatia, eleos, diabolos, geneha, angelo, apostolos, dan kenapa dihilangkan itu aslinya lalu berpalsu-palsu? Kamu nggak suka istilah-istilah teos itu kan? Nggak suka kayak gitu. Anda suka? Kenapa kau tinggalkan? Sekali bibirmu. Tunggu dulu. Kau kitabmu lebih dulu menggunakan itu teos. Kenapa begitu masuk ke Indonesia di abad ke-17 kok memalsukan identitas dengan mengambil istilah Quran? Kau mau dengar? Jawab. Oke. Orang Kristen itu bijak, pintar, belajar dari kesalahan, bukan macam kau, botol selamanya. Kenapa mengikuti dari kalau dulu. saking pintarnya orang Kristen itu makanya dia berpalsu-palsu dia, bukan? Ya, kau memang udah dibuatkan bodoh selamanya. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak jawab kalau kau pintar? Tidak ada yang bisa diambil dari pilihan satupun untuk mengatakan Indonesia. Jawab. Kenapa ada kata wahyu? Tidak ada satupun yang bisa diambil dari agamamu untuk membanggakan Indonesia. Kenapa ada kata wahyu? Tidak ada. Kenapa ada kata wahyu? Yang pertama, bentar. Oke. Agama Indonesia. Jawab dong. Dengar dulu. Jawab dong. Kau kan mengatakan agama yang suka berpalsuan. Kenapa suka berpalsu ya dengan mengambil istilah-istilah yang tadi? Kenapa harus ada istilah-istilah Al-Quran masuk di bebanmu? Masuk di tema dulu Cuma. Jangan dulu terlalu jauh kau deh. Kita main dulu di Alkitab, Injil, malaikat, iblis, ibadah, Roh Kudus, iman, imam, jemaah, apalagi ayat, apalagi wahyu, apalagi dosa, kiamat, taubat, rahmat. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah-istilah mulia ini dari Al-Quran? Kenapa? Jawab. Al-Quranmu itu ada zaman jahiliyah. Kau bilang Islam itu sudah ada zaman Adam. Di Indonesia sama kau. Mana Adam duluan daripada Muhammad? Jawab. Idiot, katanya pintar Kristen. Katanya pintar. Dengarkan. Dengarkan dulu. Dengar. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Dengarkan saya. Kristen lebih dulu datang. Kau meminta aku untuk menanggapi daripada temamu. Kau nggak menjawab. Gimana aku menjawab? Munculmu pun hanya ngomong. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Agamamu lebih dulu datang. Kau ulang, udah kutangkap itu cuma perkataanmu itu. Oke. Kenapa Kristen yang tadinya menggunakan istilah begitu masuk ke Nusantara, mereka menghilangkan us-usnya, lalu mengambil istilah-istilah Al-Quran. Wahyu, Alkitab, Allah diambil, Injil diambil, Roh Kudus diambil, kemudian apa lagi? Rasul, Nabi, malaikat, rahmat, dosa, kiamat, taubat, ayat. Kenapa diambil?
Begini loh Juma, agama kepalsuan. Kau bilang orang Kristen itu agama kepalsuan. Oke, Ya saya itu tanggapi dulu temamu. palsunya itu diambil karena istilah-istilah di Islam itu diambil. Itu palsunya. Kenapa Betul ada nggak wahyu? Kristen palsu? Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Alkitab? Itu palsu. Itu bukti kepalsuan agamamu. Tapi Quran coba, ada Quran suci. Ada Quran Kenapa kau bahas suci. itu? Kenapa kau bahas itu? Saya ada bertanya perkataan sama palsu kamu. kan? Agamamu itu perkataan kenapa tadi kan? suka berpalsu-palsu ria? Punya perkataan al. Kayak kau mengatakan tampilanmu, Kristen kayak itu mencegah tampilanmu agamamu. ini, kayak tampilanmu ini kan berpalsu ria ini tampilanmu. Nah, Coba. Saya melaksanakan seperti penilaianmu. Kau menilai orang dari pakaian. Coba kau kembali. Kau tengok orang di sana. Betul nggak? Sekarang jawab aja, Begini. kenapa agamamu, dengar, kenapa agamamu 5 kali suka pakaian Bude. berpalsu Tapi di ria? Indomaret, di sinilah, di sini. Kenapa agamamu Kau suka menilai orang berpalsu dari ria? pakaian. Makanya aku sengaja pakaian gini. Kenapa agamamu Gitu suka loh. berpalsu ria? Kenapa? Ya, Kenapa agamamu suka kepalsuan? agamamu lah yang palsu. Agamamu palsu. Jawab dulu yang tadi kalau gitu. Kenapa ada Satu-satunya istilah-istilah? agama yang mengganggu Kenapa istilah-istilah orang, Islam agamamu. ada di agamamu? Kenapa ada istilah-istilah Islam di agamamu? Ibadah itu Oh, nggak dah. perlu mengganggu orang Juma. Kamu nggak sanggup. Nungging lah kau, nungging. Kamu nggak sanggup. Nungging. Kamu nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Kenapa orang ibadah diganggu? Hei, apa kamu nggak sadar dengan mengambil istilah-istilah Islam itu sangat mengganggu kami? Hah? Mengganggu kami itu. Ganggunya kenapa? Kasihan ini ya. Kok sampai segitu kali harus ngambil istilah-istilah Islam? Apa karena agamanya itu gagal produk atau kenapa ya? Ataukah karena Tuhannya KW? Atau karena kitabnya KW ya? Mengganggu kali lah. Kasihan kami, enggak tega kami melihatnya. Siang malam kami pikirkan, kenapanya ini kasihan kali agama? Hah? Apakah karena Tuhannya KW atau apa gitu? Kitabnya KW, Rasulnya KW, Wahyunya KW, Alkitabnya KW, kok KW semua. Kami tersiksa dengan memikirkan itu semua. Kasihan. Sementara Islam ini datang rahmatan lil alamin. Kasihan dengan teman-teman kita. Gitu? Hah? Kenapa harus diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan? Ini apa anak-anak? Sendal Pak Guru. Pintar anak-anakku. Itu. Ini apa anak-anak? Pisang hijau Bu Guru. Pintar anak-anakku. Kok ada agama gitu kali ya teman-teman ya? Herman aku pikirkan, Herman aku betulan katanya anak-anak Tuhan, tapi kok salah mulu. Makasih TT5. Gak ada benar-benarnya. Betul kata Bang Juma, kami di gereja itu ngentot tiap hari, tiap minggu Bang Juma. Betul itu. Apa Bang? Pendetanya pun juga itu ngentot bareng. Wah, jangan begitu Bang, nggak boleh. Jangan, bahaya ini. Betul, itu nggak fitnah loh Bang Juma. Anda Katolik? Ya aku itu, karena saya rasain juga. Jangan gitu Bang, nggak bagus Bang. Jangan gitu ah. Jangan, nggak bagus. Jangan juga terlalu buka ayatnya teman-teman. Sampai Anda mau bicara begitu, Anda belum tentu juga Kristen kan? Belum tentu juga Anda Katolik. Apa nyamar-nyamar, nggak boleh gitu. Di Islam dilarang begitu, bos. Halo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Halo?
Halo. Sampai segitunya bahasanya. Gak boleh sebenarnya ngomong gitu. Teman-teman, jadi bola sebentar ini. Cari 3-4. Siapa yang main? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Kakang. Semangat malam. Halo. Perancis lawan penjajah. Kok bisa? Maksudnya apa ini? Lucu juga ya, bertanding sebentar. Perancis lawan penjajah katanya. Tapi kita harus minta maaf. Katanya kita yang menjajah mereka. Ada dong. Ya naik beberapa hari yang lalu. Katanya kita yang menjajah. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ah. Halo? Halo? Teman-teman muslim tolong dibatalkan permintaannya. Bang, sorry sebelumnya nih bang, saya sebagai muslim bang ya, cuma akhir-akhir ini muslimku ini agak sedikit gue ya bang imannya bang, karena di tempat kerja. Jadi siapa tahu abang bisa bantu saya gitu buat memperkuat lagi iman saya gitu. Kenapa di tempat kerjanya kenapa? Banyak orang bernyanyi? Ya, jadi di tempat kerja saya itu termasuk dosa itu kan. Boleh buka kamera, silakan. Oh, saya lagi nggak pakai ini, soalnya nggak pakai baju. Gak apa-apa, pakai baju aja dulu. Silakan pakai baju. Nggak, saya lanjut cerita aja ya. Nggak apa-apa ya? Nanti moderator turunkan kalau misalnya nggak buka kamera. Sebentar bang. Iya. Silakan. Gimana ceritanya kok jadi akidahnya, imannya jadi goyah gimana? Ya, ceritanya gini bang, kan di tempat kerja saya itu kan rata-rata termasuk bosnya itu kan Kristen, tapi Kristennya itu bukan yang Kristen yang kayak saya tahu kayak biasanya gitu kan, yang menyembah Yesus. Ini Kristennya itu kayak menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Jadi saya juga baru tahu di sini bang. Saksi Yehova. Bukan kayak saksi Yehova, bukan. Apa sih namanya ya? Monoteisme. SSY. Iya. Oh, kurang tahu juga saya. Iya. Intinya yang saya tahu berpura-pura itu. Iya. Jadi, terus. Ya. Jadi yang intinya mereka itu bilang, kenapa kami nggak percaya sama Nabi Muhammad gitu? Karena di dalam kitab kami pun nggak ada perintah untuk mempercayai Muhammad gitu loh. Dan di para nabi dan rasul sebelumnya itu juga udah ada apa sih bang ya? Saya susah jelasnya bang. Kayak nabi selanjutnya itu ada ininya bang. Ada apa sih bang namanya bang?
kayak keturunan gitu lah bang. Nah sedangkan ini Muhammad kan melenceng sendiri dari Arab itu, yang lain dari Bani Israel, dan yang Muhammad ini datang sendiri dari Arab itu, melenceng gitu bang. Jadi kayak saya juga mau jawabnya gimana bang ya? Jadi kayak saya, jadi gini, Anda kan Islamnya minim, awam ya. Jadi adik ini jangan menakar Islam itu dengan pengetahuan diri Anda, paham nggak? Iya. Jadi kalau ada dia ngomong tentang Islam, terus Anda memahami Islam, iya, jangan Anda takar pengetahuan Anda dengan Islam. Anda sekolah 20 tahun, 30 tahun, belum tentu Anda bisa menguasai Islam, pengetahuannya. Jadi kalau saudara ngaji aja tidak bisa, lantas kemudian ada misionaris, ada penyembah makhluk kuburan, lalu mengajarkan Anda kemudian dengan Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad itu begini, terus atas ketidaktahuan adik ini mengiyakan. Berarti itu artinya Anda selemah-lemahnya pengetahuan gitu loh. Kalau dikatakan di dalam kitab kami tidak ada Nabi Muhammad, tanya di dalam kitab saudara ada pendeta, ada pastor, nggak disebut di situ di dalam? Kenapa Anda ke gereja? Ada Yesus mengajarkan ke gereja? Enggak. Jangan Nabi Muhammad dulu cari di Bible Anda. Cari dulu di dalam Bible Anda. Ada enggak Yesus pernah mengajarkan ke gereja? Ada enggak Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pastor? Pada pendeta? Di mana Yesus mengatakan itu? Jadi kalau Nabi Muhammad, kalau pastor pendeta aja tidak disebutkan oleh Yesus, ya apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, pasti dihapus oleh gereja mula-mula. Bagaimana mungkin diizinkan, sementara misi mereka adalah mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan kita takar diri kita dengan Islam. Kita belajar puluhan tahun belum tentu kita bisa menguasai ilmu Quran. Yang pasti adalah Islam itu benar. Islam itu benar, dan yang pasti ketika saya tidak mengetahui apa jawaban dari pertanyaan orang, itu bukan karena Islam yang salah, tapi karena aku yang awam dalam Islam. Paham sampai sini ya? Mari kita uji. Islam mengatakan Tuhan itu satu. Kan? Ya. Sementara teman bos-bosnya adik ini mengatakan Tuhan itu memang satu. Kenapa bisa dia mengatakan Tuhan itu satu? Sementara di Bible mengatakan Tuhan mereka ada 3. Berarti dia yang niru Islam. Berarti bos Anda yang niru Islam, dia mengatakan monoteis. Mana dalilnya ada 3 Tuhan? Ketika mereka mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? Ada berapa? 3 kan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan juga, Roh Kudus Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Ada 3. Ada 3. Nah terus bosnya mengatakan dia cuma 1 Tuhan. Iya. Ikut Islam. Dia niru Islam berarti. Iya, dia itu kayak ajaran monoteisme itu kayak menganggap Yesus itu utusan bang. Jadi bukan Tuhan gitu. Iya, menganggap Yesus utusan berarti mencederai agama Kristen yang lebih dulu. Sementara monoteisme yang ada di Kristen itu, yang ada sekarang ini, itu adalah pecahan-pecahan dari agama Kristen yang lebih tua, yang frustasi dengan agama Kristen yang lebih tua, yang tidak cocok dengan konsep gereja-gereja yang lebih tua. Ujung-ujungnya dia seakan-akan meniru-niru ajaran monoteisme. Ajaran monoteisme itu kan ajaran nabi-nabi, termasuk ajaran Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah sekarang sampaikan begini. Kalau memang ajaran Anda itu benar, kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Quran, apa ayatnya lagi? Pernah dengar ayatnya kalau wahai seluruh manusia, katakanlah kepada seluruh manusia, ya ayuhal, apa ayatnya? Wahai seluruh manusia dalam Al-Quran? Ya ayuhal muslimun. Itu untuk muslim, untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Seruannya kan untuk seluruh manusia kan? Ya Bani Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam. Tanya sama bosnya, Pak, ada nggak Yesus pernah menyeru kepada seluruh umat manusia? Kalau ada, boleh nih saya ikut.
Tapi kalau nggak ada, ngapain bang saya ikut? Karena setahu saya Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Shema Israel, Shema Israel. Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Yesus tidak pernah menyeru bangsa lain. Kalau dia membawa data Matius 28 nomor 19, masuk ketika Tuhan tuh. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan baptislah dia dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Ada berapa? 3. Jadi ingat, misionaris punya banyak cara untuk memurtadkan anak-anak Islam. Termasuk mengaku monoteisme. Termasuk mengaku Yesus hanya utusan. Begitu Anda masuk ke dalam jeratan, ke gereja, berubah lagu. Yesus menjadi Tuhan di sana. Begitu besar kasih-Mu wahai Tuhan, Kau utus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kau dijerat. Di luar monoteis. Yang penting kau sudah dibaptis, baru ketahuan belangnya. Wah, ternyata. Hati-hati. Islam itu berdasarkan logika sehat, pewahyuan dan logika Islam itu tidak bisa dikalahkan. Apa buktinya agama Islam itu benar? Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran, Alkitab. Nama lain Al-Quran, Alkitab. Diambil sama mereka. Bukti Al-Quran itu betul. Apalagi kata wahyu diambil. Tidak ada di Kristen kata wahyu, tapi diambil. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi Muhammad disebut wahyu dari Allah. Karangan di Pulau Patmos diambil, lalu kemudian diambil kata wahyu ini dari Al-Quran, disimpan untuk penamaan apokaliptik atau pengungkapan, kitab pengungkapan atau kitab mimpi atau kitab penglihatan. Diambil dari Islam. Paulus, apostolos itu artinya utusan. Diambil kata rasul, sementara rasul itu otomatis utusan Allah. Diambil, dipakai untuk Rasul Paulus. Kalau Islam tidak benar, kenapa mengambil istilah-istilah Islam? Ada nggak kita Islam mengambil istilah Kristen untuk masuk ke agama Islam? Ada nggak? Nggak ada sih. Ada nggak? Nggak ada. Najis tralala tralili pret. Ngapain kita pakai istilah-istilah mereka? Mereka yang kenyang dengan istilah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sebenarnya mereka suka, dia cinta. Cuman karena mereka hatinya tertutup, summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mata, telinga, hatinya tertutup semua. Sehingga apa? Cuman ngambil doang, istilah-istilahnya doang, tapi tidak sampai ke hati. Tuh, jadi sebesar apapun pengaruhnya, jangan mau. Ya, terus yang kedua bang. Oke. Ada dia bilang kayak gini. Seandainya Al-Quranmu itu benar, kenapa nggak dijadikan satu? Kayak contohnya, aku dikasih unjuk Alkitab bang ya. Kayak kitab saya nih, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu kayak ada kisah-kisah beruntun bang, dari mulai Zabur, Injil, Injil dan Taurat itu semua ada di situ bang. Jadi biar nggak langsung Injil gitu. Jadi kalaupun saya percaya Injil, kalau nggak ada Zabur dan yang lainnya, itu saya nggak percaya, nggak serta-merta percaya gitu. Kenapa Islam berdiri sendiri? Maksudnya Al-Quran berdiri sendiri, nggak kayak gini. Kalau emang itu benar, harusnya dijadiin satu buku setelah kelanjutannya si Injil gitu loh bang. Oke, jawabannya simpel. Al-Quran mengatakan Taurah untuk kaumnya Nabi Musa. Di perjanjian lama, Ulangan 33, Ulangan 5, Ulangan 6, Ulangan 4, Mazmur 147, kitabnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel.
Aku tanya sama Ade nih, jujur. Bosmu itu suku apa dia? Sipit. Jawa. Sipit, matanya sipit. Ya, Bosnya? Jawa. Hah? Jawa. Jawa. Jawa itu Bani Israel nggak? Gimana bang? Orang Yahudi nggak kalau Jawa? Jawab jujur dulu. Orang Yahudi nggak kalau orang Jawa itu Bani Israel nggak, keturunan Nabi Yakub nggak kalau orang Jawa? Kurang tahu bang. Orang Yahudi Jawa nggak kalau orang Yahudi? Bukan. Kalau bukan orang Yahudi memiliki kitabnya Yahudi, itu maling atau apa namanya? Maling nggak? Iya. Maling. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, aku ini Rasul untukmu, mengajarkan Injil. Nah, Injil untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Masnya tadi, bosnya ini Bani Israel? Bukan. Kenapa ada Injil di kitabnya? Maling nggak tuh? Islam mau ngambil Torah, saya keluar dari Islam. Islam mau ambil Injil, saya keluar dari Islam. Kenapa? Ini ece-ece agama ini. Kenapa ece-ece? Loh, kok ada kitabnya agama lain di dalam sini? Nggak benar ini agama. Nabi Muhammad menjiplak ini. Kok bisa ada kitabnya agama lain masuk ke sini? Saya ragu malah. Justru karena Al-Quran independen, maka saya yakin Nabi Muhammadku seorang diri 1400 tahun silam menerima wahyu dari langit dan ajarannya tidak pernah berubah sampai hari ini. Sementara kitabmu, kau bilanglah itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Yeremia, kitabnya Samuel, kitabnya semua. Tapi faktanya kenapa setiap tahun direvisi? Bahkan kau tutup kelemahannya menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Nggak cukup rupanya agamamu dengan mengambil kitabnya Yahudi. Nggak cukup kitabmu itu pengarangnya banyak. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Paulus, ada Petrus. Nggak cukup. Ditambah Yakobus lagi, ditambah satu kitab yang tidak tahu siapa pengarangnya, yaitu kitab Ibrani. Sampai sekarang nggak ditahu siapa penulisnya. Nggak cukup rupanya ajaran agamamu itu sudah menumpuk-numpuk kitabmu. Kenapa masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Begitu indahnya ke Al-Quran di matamu, wahai Kristen cupu. Kau katakan Al-Quran itu bukan dari langit, tapi kenapa kau ambil isinya? Al-Quran ke negara manapun masuk, sebenci apapun negara itu dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, negara itu hilang bisanya ketika berhadapan dengan Al-Quran. Apa buktinya? Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu memasukkan Al-Quran di dalam negara mereka hanya dengan terjemahan saja. Al-Quran pasang badan. Nih, Al-Quran, kata Al-Quran, sebenci apapun kau kepadaku, ketika aku masuk ke dalam negaramu, aku rongrong semua warga pendudukmu dengan menggunakan bahasaku. Orang Inggris membaca aku akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang Jepang akan membacaku, harus lidahnya tunduk kepada aku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang Cina lidahnya akan tunduk kepadaku, dia akan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belanda, dia akan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana dengan Bible? Orang Jepang datang ke Indonesia, dibacakan di gereja Batak Bible itu, wah, pusing orang Jepangnya. Orang Indonesia ke Amerika, orang Indonesia ke Cina, mendengarkan masuk ke gereja, orang sudah menggunakan bahasa yang ada di sana. Kristen Indonesia masuk ke sana bingung, pening otaknya. Ngomong apa pendeta di atas? Berarti kitabmu tak sanggup menaklukkan dunia. Nabi Muhammadku menaklukkan dunia dengan bahasa Quran. Semua tunduk ke dalam bahasa tersebut.
Hebat kan nabiku? Mana Yesusmu? Nabiku menaklukkan Arab. Satu Arab tunduk kepadanya. Yesus katanya Tuhan, ya. Siapa yang ditundukkan di Yerusalem tempat lahirnya? Ada. Malah kalau orang Kristen ke Yerusalem sekarang diludahin. Apa nggak malu? Apa nggak malu? Malu. Saya kalau jadi Kristen malu saya. Di Indonesia gagah-gagahan di depan orang Islam, Yeshua HaMashiach, itulah Yehova, Yahweh, Adonai, Elohenu. Wah, keren kali di depan umat Islam. Begitu pergi di Yerusalem, diludahin matanya Pak Cok. Mampus. Di depan Islam sok gaya-gayaan kayak Mika Cerot. Yeshua HaMashiach, HaMashiach. Coba kau ke Yerusalem. Kalau kau tidak dikasih punggung pantat sama orang-orang Yahudi, diludahin sama anak-anaknya Yahudi, nggak malu gitu? Nggak malu. Kitab Perjanjian Lama ambil dari agama Yahudi, Tuhannya Yahudi dipakai. Masuk di Indonesia, Perjanjian Baru, Tuhannya Islam dipakai. Kapan mereka bisa punya Tuhan? Sikit-sikit nebeng di Islam, sikit-sikit nebeng di Yahudi. PL kitabnya Yahudi, PB isinya kebanyakan Islam ajarannya. Kapan mereka punya jati diri coba? Kapan? Coba tanya orang Kristen, nama kitab agamamu apa? Alkitab, ya kan? Malu-maluin. Padahal original teks kitab mereka itu apa? Biblia. Biblia. Masuk ke dalam bahasa Inggris, Biblos, Holy Bible. Apa bahasa Indonesianya? Buku-buku. Kenapa jadi Bible, Alkitab? Ya karena ya matamu. Karena apa? Ya karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, dan kami cinta dan sebenarnya kami jatuh cinta dengan Al-Quran. Cuman karena di Islam itu kan kami nggak bisa lagi makan babi, dan kami takut ucok kami dipotong, dan kami nggak bisa menghilangkan acara pesta-pesta hari Minggu, makanya kami nggak ke Islam. Tapi sebenarnya kami yakin kok Islam itu betul. Cuman di Islam kan kalau kita masuk nggak ada lagi perpuluhan, Bapak. Itu orang Islam itu deh, mau dianut tidak dianut nggak pengaruh ke imam. Nggak gelisah imam di masjid. Waduh gimana nih, jemaat berkurang, nggak ada yang datang. Wah kurang ini bulan depan nih pemasukan. Imam masjid tidak begitu. Tapi kalau tokoh mereka, pemimpin mereka, kemana si Markus? Kenapa Martin tidak datang? Kenapa Peter seperti piring terbang sampai ke lapangan nggak datang-datang? Emang kenapa Pak? Ya kalau nggak datang siapa yang mau bayar perpuluhan? Bisnis. Kalau di Islam enggak. Yang paling hancur sendal jepitnya itu imam di masjid. Yang paling sulit kehidupannya, terlihat tidak mewah hidupnya, imam di masjid. Tapi kalau kau ke rumah ibadahnya yang paling perlempe, sepatunya bisa dipakai ngaca. Udahlah. Hancur mina. Nah itu kenapa mereka bertahan, ya karena itu. Bukan karena aspek kebenaran ya. Apa benarnya manusia melahirkan manusia dianggap Tuhan? Apa benarnya? Hah? Apa benarnya coba? Tidak ada benarnya itu. Cuman mereka ya itu tadi. Kata Quran dalam surah Al-A'raf 27 ayat 30 ya memang. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua buat kejahatan. Memang harus di bumi ini memang harus ada si jahat, ya kan? Si jahat dengan yang hak harus seiring sejalan kan? Iya. Iya dong. Islam Kristen yang mana yang jahat? Nggak ada yang mau mengerti pasti. Tapi yang mana yang menutup diri dengan menggunakan ajaran agama lain? Islam atau Kristen? Nggak berani jawab. Jujur dong.
Enggak berani ya Kristen. Iya. Aku yang jawab. Itu ada apa? Kalau Anda benar, kenapa Anda menutupi ajaran Anda, sebutan-sebutan dalam agama Anda dengan sebutan-sebutan Al-Quran? Kalau Anda benar, kenapa? Kenapa? Bukankah kebenaran itu harus ditularkan ke orang lain? Enggak harus. Bukankah kebenaran itu harus disebarkan ke orang lain? Jangan kebenaran diumpetin dengan kesalahan. Kalau Al-Quran adalah kesalahan, kenapa Bible yang adalah kebenaran ditutupi pakai ajaran kesalahan? Keliru nggak itu? Keliru. Kesalahan harus ditutupi dengan kebenaran.